Proses persalinan pun berjalan dengan lancar. Ibu dan anaknya sehat walafiat. Tapi ketika si bidan sedang memandikan bayi itu, tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan paksa, lalu angin berhembus dengan sangat kencang. Karena banyak cerita yang beredar, mereka pun sudah bersiap dan membuat keluarga ini segera melindungi bayinya meskipun mereka sangat ketakutan. Lanjutkan Bu Bidan, kalian yang tenang. Dia tidak akan mau mengambil bayinya walaupun dia akan datang, ucap Buyut Risma, membuat semua orang terdiam. Di saat masih dalam kebingungan, para kang itu benar-benar datang dengan melewati jendela yang terbuka dengan sendirinya. Semua orang menjadi kaku, terdiam, tak bisa berbicara ataupun bergerak. Mereka semua hanya bisa menyaksikan hantu kepala itu mendekati bayi di gendongan buyutnya yang sudah diambil dari bidan yang sedang memandikannya. Ini adalah keturunanmu. Pulang kembali ke jasadmu, Cah Ayu, cucuku, ucap Buyut Risma ke para kang itu sambil menangis. Seperti menurut, para kang itu tak jadi mengambil bayi yang sedang dia gendong. Kemudian ia terbang keluar jendela dan tak lama menghilang. Maksud Mbah, keturunan kita ada yang menjadi para kang? Tanya Bapak Risma setelah keadaan menjadi tenang. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi kemungkinan salah satu dari keturunanku ada yang menjadi para kang. Lah kok bisa? Di keluarga kita kan tidak ada yang menganut ilmu para kang, tanya Nenek Risma. Aku pastikan, aku dan kakek buyut tidak ada yang menganut ilmu para kang, termasuk juga kamu dan anakmu. Tapi aku tidak tahu kalau leluhur kita dulu ada yang menganut ilmu itu, jelas Nenek Buyut. Tapi kenapa keturunannya menjadi korban? Tanya Bapak Risma. Saya tidak tahu pasti, tapi konon syaratnya jika sudah mempunyai ilmu itu, salah satu keturunannya akan menjadi para kang. Ilmu itu akan terus turun-temurun. Berarti memang benar Risma yang sudah menjadi korban leluhurnya, ucap Bapak Risma yang kini telah yakin kalau anaknya lah yang sudah mengambil bayi dan janin-janin itu. Semua orang di situ pun terkaget dengan pernyataan Bapak. Dari setahun kemarin, keanehan selalu terjadi pada Risma. Walaupun tidak setiap hari, tapi di setiap dia bangun, ada bercak darah di muka dan rambutnya. Dan pasti di hari itu pula, ada yang kehilangan janin atau bayi yang baru lahir, jelas Bapak Risma. Semua terdiam ketika ia menjelaskan jika anaknya telah mengalami kejadian itu. Kok kamu ndak bilang dari dulu toh sama kami, ucap nenek sambil mengusap pundak bapak. Saya belum yakin, Bu. Tapi setelah kejadian barusan dan penjelasan dari nenek, saya baru percaya, jawab Bapak Risma sambil menangis. Kita harus berusaha cari jalan untuk mengobati kesembuhan anakmu. Kasihan cicitku. Dan keesokan paginya, nenek serta Buyut Risma berkunjung ke rumah. Sedangkan Bapak Risma pergi ke tempat yang ditunjuk oleh si Buyut, yang katanya bisa mengobati penyakit di luar nalar. Bapak Risma pun datang di sore hari bersama dengan seorang yang sudah tua. Suasana rumah yang tadinya tenang karena Ibu Risma, nenek, dan buyutnya memang sedang berbincang, termasuk juga Risma. Meski begitu, ia belum memberitahu kalau Rismalah yang menjadi sesosok parakang. Dan tepat setelah bapaknya masuk, tiba-tiba Risma melotot ke arah orang yang dibawa si bapak sambil berkata, "Pergi!" Mendengar itu, si orang tua terus menggerakkan bibirnya seakan seperti sedang membaca doa dan mantra. "Kau tidak tahu saya siapa?" teriak Risma sambil mulai tertawa menakutkan. Seketika, kepala Risma keluar dari lehernya, begitupun bagian organ dalam tubuhnya. Dan itu membuat si ibu dan nenek pingsan karena syok. "Kamu tidak akan mampu
memutus kontrak yang telah dibuat. Coba saja kalau kamu ingin mati. Bentak sosok Parakang itu yang kini telah sepenuhnya keluar dari jasad Risma. Saya akan pergi, tapi tolong jangan bunuh saya, ucap orang tua yang dibawa oleh bapak Risma yang langsung kabur keluar rumah. Loh Pak, anak saya gimana Pak? Tolong dia, teriak bapak Risma. Saya tidak akan mengganggu keturunan keluarga ini karena memang telah menjadi kontrak leluhur kalian. Tapi jika kalian mencoba mengusirku, maka aku akan membunuh kalian semua, ucap sosok hantu kepala Risma kepada mereka semua. Tolong pergi, saya tidak mau cucuku jadi begini. Kasihani dia, pinta buyut Risma. Kelak aku akan pergi, dan pergi ke dalam tubuh salah satu keturunanmu yang lain lagi. Jawab si Parakang sambil tertawa. Dan itu membuat buyut dan bapak menangis. Mereka hanya bisa tertunduk mendengar jawaban si Parakang. Nenek, bapak, kenapa nangis? Kenapa ibu pingsan? Tiba-tiba terdengar suara Risma yang ternyata kini kepala bagian dan organ tubuhnya telah kembali ke jasadnya. Duh cucuku. Nenek buyut terbangun dari duduknya dan kemudian memeluk erat tubuh Risma. Ini ada apa? Tanya Risma penuh keheranan. Karena hingga saat itu Risma masih belum sadar bahwa dirinya lah yang telah mengambil janin dan bayi-bayi itu. Bapak pun juga terus menutup kebenaran. Ia belum siap kalau nanti apa yang akan terjadi jika Risma mengetahui ini semua. Selang beberapa saat, ibu dan nenek pun juga ikut tersadar. Mereka sekarang sudah tahu jika Risma telah menjadi korban leluhurnya. Keluarga Risma terus berusaha mengobati Risma, namun hasilnya terus nihil. Lagi dan lagi, setiap orang yang dibawa untuk memutus ikatan itu semuanya gagal dan gagal. Karena mereka tidak ada yang mampu melawan sosok Parakang yang memang ilmunya sangat tinggi ini. Suatu ketika, Bapak Risma mendapat sebuah petunjuk dari orang yang sempat berusaha menghadapi Risma meskipun tak mampu. Ia berkata kalau di salah satu dusun ada seseorang yang suka mengobati juga. Bapak Risma pun terus berusaha meskipun gagal dan selalu gagal. Walau begitu, dia tak pernah menyerah. Dia terus mengunjungi siapapun itu yang dikatakan bisa mengobati anaknya. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan satu orang. Saya tidak bisa memutus perjanjian yang dulu dibuat oleh leluhurmu, tapi saya bisa menahan agar anakmu tidak lagi memakan janin dan bayi saat dia tertidur. Tapi semua ini pasti ada resikonya. Tidak apa-apa, yang penting anakku tidak lagi menjadi Parakang. Apapun resikonya akan kami terima. Saya takut anak saya ketahuan ketika menjadi Parakang oleh warga, dan saya tidak akan sanggup menerima kenyataan ini. Apalagi kalau sampai dia diamuk massa karena ulah leluhur kami. Kamu yakin? Karena dia tidak akan menjadi anakmu lagi. Hanya jasadnya saja yang ada. Tapi jati diri Risma akan keluar dari raganya, atau lelembutannya akan menunggu di luar tubuhnya sampai kontrak Parakang itu habis, dan dia akan pergi ke tubuh baru di salah satu keturunan keluargamu, ucap si orang pintar. Hal itu membuat Bapak Risma terdiam, dan selang beberapa saat dia kembali berucap, terus yang mengisi raga anakku siapa? Dia akan menjadi raga yang kosong, yang sangat memungkinkan bisa diisi berbagai makhluk halus. Tapi sampai kapan, Mbah? Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun. Dan bahkan mungkin juga bisa sampai dia mati, karena roh anakmu tidak kuat menunggu. Tapi saya akan berusaha semampu saya agar Parakang itu cepat pergi dari tubuh anakmu. Tapi Bah, bisa cepat kan? Mohon bantuannya Bah. Lebih baik anakku seperti orang sakit
daripada menyakiti orang lain atau malah diamuk warga. Saya tidak janji, tapi mudah-mudahan kontraknya beberapa hari saja, sehingga anakmu bisa lekas sembuh kembali. Kalau begitu, Bah, resikonya saya terima. Baiklah kalau begitu. Siramkan air ini ke tubuh anakmu, dan lebih baik kamu rantai saja dia. Saya takut makhluk yang masuk ke dalam raga anakmu adalah makhluk yang sulit dikendalikan. Dan satu lagi, jangan bolak-balik ke sini apapun yang akan terjadi pada raga anakmu. Yang jelas, di sini saya akan terus berusaha agar paragang itu segera pergi ke tubuh baru dan roh anakmu juga bisa segera kembali lagi. Paham? Iya, Bah, saya mengerti, jawab Bapak Risma yang sebenarnya tak tahu kalau dia telah membuat sebuah kontrak baru terhadap anaknya. Ternyata sebenarnya dukun tersebut tidak mengobati, tapi malah memberikan roh Risma ke satu makhluk yang lebih tinggi kastanya dibanding Parakang itu. Dan hal itu membuat si Parakang tak dapat lagi keluar masuk tubuh Risma. Parakang tersebut juga ikut terkurung ke dalam tubuh Risma bersama makhluk lain yang tak bisa keluar. Sampai roh Risma yang dibawa makhluk yang kastanya lebih tinggi dari Parakang itu dimatikan, maka semua makhluk haluslah yang akan menempati jasad Risma. Singkat cerita, Bapak Risma kembali ke rumah dan menjelaskan terlebih dahulu akan resikonya kepada semua keluarga. Tapi kasihan juga anak kita, Pak. Kalau harus diikat, harus dirantai, ucap ibu sambil menangis. Tapi bagaimana lagi, Bu? Bapak takut kalau Parakang itu ketahuan warga. Bapak takut kalau yang melakukan adalah anak kita, Bu. Kita semua juga pasti akan diamuk massa. Padahal kenyataannya kita semua tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan saja dengan apa yang Bapak lakukan, seperti yang orang pintar itu katakan, hanya dalam beberapa hari Risma bisa kembali. Ya sudah, Pak, Ibu gimana baiknya saja, jawab Ibu Risma. Setelah Risma tertidur, Bapak pun segera mengikat kedua kakinya, kemudian disiramlah dengan air yang dibawa dari rumah si dukun. Setelah disiramkan air itu, seketika mata Risma melotot. Tubuhnya memberontak, histeris, menangis, hingga tertawa-tawa sendiri. Itu membuat Bapak dan Ibu Risma menangis, meratapi nasib buruk yang kini dialami oleh anaknya. Kamu yang kuat, Yando. Ini semua demi kebaikanmu, ucap si ibu sambil membelai wajah anaknya yang tengah histeris itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Risma terdiam dari berontaknya, seakan dia mengerti apa yang diucapkan oleh si ibu. Air mata mulai membasahi pipi Risma. Melihat itu, ibu pun segera menghapusnya. Dan di saat tangan ibu mencapai di dekat bibir Risma, seketika Risma menggigit tangan ibu sekuat tenaga. Si ibu pun teriak kesakitan dan menarik paksa telapak tangannya yang dekat jari kelingking. Darah mulai keluar dari telapak tangan si ibu. Darah, aku mau darah. Aku mau darah. Ucap sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Risma sambil tertawa sekaligus menangis. Bapak yang syok melihat itu pun langsung mengecek luka di tangan ibu. Namun untunglah hanya luka gigitan yang tak terlalu dalam. Setelah itu, Bapak yang sudah mengerti pun meminta mereka semua untuk keluar kamar, meninggalkan tubuh anaknya yang terus berteriak. Sepanjang malam, Risma terus menangis, tertawa, bahkan sesekali bicara sendiri terus-menerus. Dan sepanjang malam itu pula, Bapak dan Ibu terus menangis, meratapi nasib buruk anaknya. Keesokan paginya, suara Risma tak terdengar lagi. Saat diperiksa ke kamar, ternyata dia tengah berbicara sendiri, namun dengan berbisik, menangis, dan tertawa, namun tak ada lagi suaranya. Dia seperti orang yang sudah bisu. Mungkin ini bantuan dari orang itu, Bu, agar kita berdua tenang dan tetangga juga tidak terganggu, ucap si bapak. Dan ibu pun hanya mengiyakan. Hari pun terus berganti, namun Risma juga belum sembuh. Minggu, bulan, tahun, waktu pun terus berlalu, dan tetap saja Risma masih seperti itu. Untuk makan minum, dia selalu disuapi oleh ibunya setiap hari. Hanya sesekali berontak
Dan kesehariannya hanya menangis, tertawa, juga berontak walaupun sebentar. Namun anehnya, Risma seperti orang bisu. Dia seakan berteriak-teriak, namun tidak mengeluarkan suara. Singkat cerita, 20 tahun kemudian pun telah berlalu, dan Risma masih seperti itu. Banyak warga tetangga hingga para sahabatnya yang berdatangan di awal kejadian karena Risma menghilang begitu saja. Dan mereka semua menangis ketika melihat tubuh Risma diikat, sembari terus memberontak, ngomong sendiri, tertawa sendiri, seperti orang gila namun tanpa suara. Banyak sekali orang yang juga menawarkan agar anaknya segera diobati. Namun, bapak terus menolak dengan halus. Dia beralasan kalau semua sedang diupayakan. Kini, Risma telah berusia 40 tahun lebih dan orang tuanya juga sudah tua. Keseharian orang tuanya hanya penjual warung kopi dan warung sembako di depan rumah. Dan tahun lalu, tepat di tahun 2024, saya sebagai penulis kembali masuk ke dalam cerita. Setelah saya pulang bersilaturahmi dari tempat Kiai Sepuh dan juga Haji Firman. Sesudah pamit ke pemilik warung, saya melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kosan. Dan tak tahu kenapa, ketika melewati salah satu kampung, saya tiba-tiba ingin beristirahat sejenak untuk merokok dan minum kopi. Kebetulan juga, di pinggir jalan kampung itu ada sebuah warung, dan motor pun aku matikan. Permisi. Oh iya, mau beli apa mas? Tanya si pemilik warung yang merupakan seorang laki-laki yang sudah tua. Ada kopi hitam mbah, tapi diseduh, dan kalau bisa airnya sampai mendidih, jangan pakai air dispenser ya. Oh ada, tunggu sebentar ya, saya masakin dulu airnya, jawab seorang perempuan yang ternyata juga ada di dalam warung itu. Di sana ada 2 orang. Nenek tersebut masuk ke dalam rumah untuk memasak air, dan si kakek menghampiri saya yang duduk di kursi warung. Dari nada bicaramu, kok sepertinya kamu bukan orang sini, ucap kakek membuka pembicaraan. Ya kek, bukan. Saya perantauan, saya asli orang Sunda. Oh, habis dari mana dan hendak kemana? Cuman habis silaturahmi kek, dan sekarang mau pulang lagi ke kosan. Ini rumahmu, itu bapak dan ibumu. Tiba-tiba saya mengucapkan itu. Loh, maksudnya nak, kamu ngobrol sama siapa? Di dalam rumah itu, anak kakek lagi sakit kan? Tanyaku, yang membuat kakek itu terdiam dan menatap ke arahku secara seksama. Loh, kok kamu bisa tahu kalau anakku sedang sakit? Tahu kek, anakmu yang ceritakan semuanya. Saya juga nggak tahu kebetulan atau memang takdir Tuhan. Tadinya saya mau istirahat, pulang dulu ke kosan. Soalnya memang udah capek perjalanan kemarin. Saya nggak ngerti jelasinnya gimana. Kan anak saya sakit di rumah, tubuhnya aja diikat kok. Coba kakek ingat lagi kejadian 20 tahun ke belakang. Terus yang di rumah, itu benar-benar anakmu atau bukan? Iya, benar nak. Kakek sudah lelah nunggu kesembuhan Risma. Dia nggak pernah sembuh. Kakek pun mulai menjelaskan. Baiklah kek, saya bawa roh aslinya ya. Dia terkurung di dalam dimensi lain karena perjanjian yang dulu leluhur kakek buat. Leluhurku yang salah nak. Mereka membuat perjanjian dengan demit itu. Kakek pun juga salah. Kakek sudah membuat perjanjian baru demi kesembuhan Risma. Tapi lihat hasilnya sekarang. Kakek hanya berikhtiar nak. Tujuan kakek buat kesembuhannya. Saya tahu, tapi kakek sama halnya seperti leluhur kakek sudah menduakan Tuhan. Saya mengerti, dan Allah pun akan lebih mengerti kek. Tobatlah kek akan dosa yang telah dibuat dulu. Meskipun kakek rajin sholat dan sangat patuh agama, saya yakin kakek itu belum sadar dan tidak tahu kalau apa yang kakek lakukan itu dulu sesat. Allah sangat benci. Silahkan kakek mengucap 2 kalimat syahadat. Dan lagi mohon ampun akan dosa yang telah kakek lakukan dulu. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ucapan saya salah.
Dan yang tak aku sangka adalah kakek tersebut langsung kembali mengucap 2 kalimat syahadat dan langsung bersujud memohon ampunan kepada Allah akan dosa yang telah dia lakukan. Tiba-tiba saja sang istri menjerit memanggil-manggil nama si kakek. Dan kakek yang kaget pun langsung bangun dari sujudnya dan setengah berlari masuk ke dalam rumah. Setelah masuk kurang lebih beberapa saat, kakek tersebut keluar dan kemudian menghampiriku. "Nak, Risma anak saya," ucapnya terbata-bata. "Kenapa kayak anaknya?" Lebih baik kamu masuk." Dan saya pun diminta untuk masuk ke dalam rumah bersama dengan Bapak Risma. Dan ketika sampai di depan kamarnya, saya tak langsung masuk. "Bu, Pak, kenapa Risma diikat?" Ucapan pertama Risma yang sudah lama hilang, kurang lebih 20 tahun lamanya. "Maafin Bapak, Nu. Maafin semua kesalahan Bapak," ucap si bapak sambil menangis. Ibu dan bapak itu pun menangis bahagia mendengar suara anaknya telah kembali. "Pak, buka saja rantai itu, rantai yang sudah mengikatnya selama ini." Dan ikatan rantai yang membelenggu tubuhnya pun segera dilepas. Mereka bertiga pun saling berpelukan dan tangisan kebahagiaan yang telah lama hilang pecah tak terbendung. "Akhirnya saya bebas juga." Tiba-tiba Risma mengucap kalimat itu. Dan itu membuat bapak dan ibunya melepas pelukan kebahagiaannya. "Sir sia, sir angin, angin sia angin aing, banyu sia banyu aing, taneh sia taneh aing, geni sia geni aing, indit mual nanaun, tapi ngelawan mual menang. Ya Allah, ya Rasulullah, tiap ayat daya sareng upaya saliang pitulung Gusti Nuh Maha Suci." Ucapku ke sosok yang masuk ke dalam tubuh Risma lagi, yaitu sosok Parakang itu. "Saya mengaku kalah. Saya akan pergi dari tubuh ini. Kamu bisa mengambil roh Risma dari makhluk yang kastanya lebih tinggi dari saya. Tolong biarkan saya pergi." Jawab sosok itu. "Kamu boleh pergi, tapi semua perjanjian yang telah dibuat harus berakhir di sini. Tidak ada lagi keturunan dari keluarga ini yang akan menjadi jurik hulu," ucapku tegas padanya. "Tidak bisa, karena itu sudah menjadi sebuah perjanjian turun-temurun." "Jika begitu, tidak akan ada lagi yang memakan janin dan bayi, karena akan kumakan kamu jin," ucapku dengan tegas. "Ampun, jangan bunuh saya. Baik, saya akan pergi. Dan tidak akan ada lagi keturunan keluarga ini yang akan aku hinggapi," jawabnya sambil sujud memohon. "Baik, tapi perjanjian baru telah dibuat. Sekali saja kamu mengusik keturunan keluarga ini, apalagi menjadikannya jurik hulu, maka kamu akan mati, terbakar menjadi abu dengan sendirinya, atas kuasa Allah," ucapku padanya. Iya, saya terima perjanjian itu." "Pergi," ucapku membentak sosok itu. Tubuh Risma yang posisinya sujud padaku karena ketakutan akan benar-benar kumakan. Seketika dia pingsan dan selang beberapa detik Risma pun sadar kembali dengan sepenuhnya. Kini kebahagiaan yang telah lama hilang pun kembali lagi. Meskipun harus menunggu waktu yang sangat lama, tapi jika Tuhan berkehendak maka tak ada yang mustahil. Risma pun kini sudah sadar sepenuhnya. "Bu, mohon maaf, saya matikan api kompornya. Sepertinya airnya sudah mendidih karena ceretnya udah bunyi," ucapku memecah tangis haru kebahagiaan mereka. "Oh iya, nenek lupa. Nggak usah, biar nenek saja. Biar sekalian seduhin kopinya," jawab Ibu Risma. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali berkumpul di ruang tamu. Dan terus-terusan Bapak Risma mengucap terima kasih padaku. "Bersyukurlah Pak kepada Allah. Ini semua sudah takdir. Saya hanya manusia yang tidak bisa apa-apa. Manfaatkan kebahagiaan ini dengan lebih dekat kepada Allah," ucapku padanya. Dan sekali lagi Bapak Risma pun mengucap syukur sembari dia bersujud. Melihat itu, aku pun juga merasa bahagia sambil meminum kopi yang sudah disajikan oleh Ibu Risma. "Bu, Pak,
lama sekali Risma dikurung dalam kurungan makhluk yang sangat menyeramkan itu. Bahkan sering Risma dan banyak orang lain yang terkurung juga dibawa ke pasar untuk dijual. Tapi dari sekian banyaknya orang yang tinggal di dalam kurungan itu, hanya ada Risma dan 2 orang laki-laki yang belum terjual. Saat itu kurungan Risma ada di pasar, tapi tiba-tiba ditutup kain. Mulut Risma pun juga diikat. Beruntungnya Mas ini lewat dan memaksa makhluk itu untuk melepaskan ikatan kami. Anehnya, makhluk itu langsung ketakutan pas dia minta. Dia langsung turuti ucapan pemuda ini. Yang 2 orang laki-laki ngilang, tapi Risma diajak dia buat ikut dia. Risma pun ikut, sampai akhirnya Risma dibawa pulang dan bisa kembali lagi ke bapak dan ibu. Penjelasan Risma membuat bapak dan ibunya tak kuasa menahan air mata karena kesalahan yang telah dibuatnya. Mereka berdua terus-terusan meminta maaf pada Risma sambil menjelaskan kembali semuanya. Semua yang terjadi hingga Risma harus dibuat terkurung di dimensi lain. Dan saya pun, karena hobi sebagai penulis, meminta izin untuk menceritakan kisahnya. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya. Berapa harga kopinya? Saya sudah habis 3 gelas. Rokoknya juga 1 bungkus. Pintaku menutup obrolan. Justru kami yang harusnya minta maaf. Dan kami yang harusnya bagaimana caranya membalas kebaikanmu, nak. Jangankan kopi dan rokok, apapun yang kamu minta, selagi kita mampu, akan kita berikan. Sudah, cukup Pak. Jangan diteruskan. Jika Bapak tidak mau menerima uang kopi dan rokoknya, asal Bapak ikhlas, saya sangat berterima kasih. Ini semua kehendak Tuhan, Pak, Bu, dan kamu juga, Risma. Kita saling mendoakan saja ya, agar selalu diberikan pertolongan Tuhan. Sabar dan tawakal, insya Allah tidak akan ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Cerita kali ini datang kembali dari Bang Doni yang mungkin masih ada hubungannya dengan cerita jalan yang lain dan juga masjid gaib. Untuk teman-teman yang belum menontonnya, bisa klik di link di atas ya. Oke, dari cerita ini mungkin akan sangat sulit dipercaya untuk beberapa kalangan teman-teman. Tapi yang jelas, mari kita ambil apapun pesan yang ada di dalamnya. Dan semoga hal ini semakin mendekatkan kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena memang tak ada yang mustahil jika Ia telah berkehendak. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.